tega hati dengan petaninya. Lebih baik saya ngalah Rp500 atau Rp1.000, tapi perasaan hati tidak harus saya tanggung seumur hidup lah, karena harga agen itu harga lebih murah memang, selisih Rp1.000, tapi petani menerima lebih rendah lagi. Jadi ya lebih baik koperasi petaninya beruntung dan koperasi bisa membantu petani. Jadi ya karena sekolah saya antropologi, jadi urusan bisnis mungkin nggak baik ya, karena penuh dengan ketidaktegaan. nggak murni mencari untung. Kita semua dapat rezeki. Saya mulai berpikir membuat keju gara-gara anak saya butuh mozzarella untuk memproduksi pizza, dan saya tahu bikin keju nggak susah gitu loh, karena pernah lihat di Belanda, walaupun tidak detail tapi kira-kira ngerti kalau bikin keju tuh nggak susah-susah amat, alatnya juga nggak rumit gitu ya. Lalu buka-buka di YouTube, saya bilang suatu saat kita harus bisa bikin sendiri mozzarellanya, karena kalau kita tergantung dari toko susah mau jualan pizza, mozzarellanya nggak stabil pengadaannya, kan repot, rasanya juga belum tentu. Jadi ya saya bilang sama anak saya, coba kita bikin sendiri. Maka anak saya bilang nggak usah lah Pak, kalau kita nggak bisa, kita tergantung aja dari orang yang jual. Itu dalam hati kecil saya, nggak mungkin tergantung pada pihak lain ketika mozzarella itu menjadi bahan utama untuk pembuatan pizza. Ini susu pertama kan harus kita panaskan. Sebab ini kondisi dari koperasi kita beli temperaturnya di bawah 10, kadang-kadang cuma 6 derajat. Harus kita naikkan sampai minimum 28 derajat Celcius. Jadi kita panaskan sambil ya ya belum sampai ke pasteurisasi, cuma dipanaskan saja supaya bisa nanti kita pecah GERD sama W-nya, lalu kita koagulasikan, dikentalkan. Ini sekarang kita taruh sini, direbus saja pakai cara gampang, dinaikkan suhunya sampai 28 hingga 30-an, 32 derajat. Lalu kita kasih kalau dulu saya pakai citric acid atau pakai cuka kadang-kala untuk misahkan katakanlah protein GERD-nya itu dengan W. Tapi sekarang kami pakai W yang sudah diasamkan, jadi sudah beberapa hari asam, lalu di sini dicampur, nanti mecah anunya. Ini sebetulnya metafor dari subjek belajar antropologi, ya. Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, hampir kayak tukang sulap. Bisa juga dibilang dalam bahasa Prancis namanya bricoleur, ya, bricolase. Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, ya, dari yang ya, kelihatannya dan rentetan sirkulasi dari rumput dimakan sapi, ya, sapi kawin beranak lalu menyusui, ada susunya, susu
dari petani sampai ke sini, kemudian jadi pertama saya tidak bikin mozzarella, saya bikin keju keras, ya. Kemudian tidak saya jual, tapi saya bagikan kepada keluarga dulu sebagai simbol tali kasih kepada saudara saya, bersaudara 12 orang, masing-masing saya buatkan setengah kilo, saya kirim keju itu. Jadi berubah menjadi tali AC. Ya. Nah, ini juga antropologi. Saya belajar bagaimana proses itu secara holistik, ya, dari awal sampai akhir. Kalau itu diikuti menjadi apa yang disebut ekonomi sirkular, ekonomi yang ramah lingkungan. Ya. Sementara yang ada sekarang, ekonomi pasar sekarang itu memotong sistem yang holistik tadi, hanya sepotong-sepotong, ya. Rumput jadikan komoditi, ada ceritanya sendiri, rumput yang begini begitu menghasilkan kalori yang kayak apa, ya nanti rumput Amerika, rumput Belanda, rumput India lain untuk sapinya. Sapi juga nanti jadi komoditi sendiri, mulai dari daging, tulang, sampai kulitnya. Susu juga dipecahnya sebagai komoditi, tapi tidak diperlakukan secara holistik. Nah, kita di Indonesia yang belum punya tradisi mengolah susu, produk dairy itu, sebetulnya memiliki keuntungan bisa merancang satu sistem yang lebih holistik. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang punya posisi bisa mengambil keputusan, membuat kebijakan, bisa memikirkan strategi produksi atau mungkin bisnis plan yang lebih sirkular, sehingga sedikit sekali waste yang yang terbuang. Kalau untuk keju, susu pakai susu murni, ya. Tapi kalau dia di pasteurize, ada bakteri-bakteri yang berguna untuk proses fermentasinya mati. Nah, sehingga pemanasan hanya sampai titik di mana bakteri bisa hidup. Karena kalau di bawah 10 derajat bakterinya pasif, ya. Jadi buat sampai bakteri itu memungkinkan memproses. Nah, dalam antropologi kan ada 3 jenis cara mengolah makan. Bahan diolah secara mentahan, gado-gado dimakan, ya. Diolah secara alamiah dengan bantuan alam, yaitu dengan ragi fermentasi. Nah, ini keju. Satu lagi secara kultural, secara budayawi dengan bantuan api. Itu 3 jenis pengolahan makan menurut Lévi-Strauss, ya. Ya. Jadi ada struktur makanan dalam kebudayaan kita terbuat dari proses yang berbeda itu tadi. Nah, peragian itu kombinasi antara mentah dan kultural pakai api. Ini kita panaskan menggunakan api sedikit, ya. Tapi nanti pematangannya alam ragi yang bekerja. Ya, kalau tadi Bapak bilang ini memang antropologi yang bicara mengenai makanan itu kan strukturalismenya Lévi-Strauss awal ya. Iya. Dan itu juga sebenarnya kalau tidak salah Bapak memulai perjalanan intelektual itu kan dari strukturalisme juga. Iya. Itu sebenarnya bukan awal, itu tengah. Awalnya itu dari pengertian saya tentang komunikasi. Perubahan sosial itu berhubungan dengan komunikasi, karena saya riset sarjana muda tentang bagaimana buruh-buruh omprengan di jurusan Kaliurang sini, dan saya termasuk di dalamnya, membangun solidaritas, berkomunikasi satu sama lain, sehingga ada komunitasnya. Jadi komunitas itu dihasilkan oleh solidaritas yang dibangun lewat mekanisme komunikasi. Nah, itu ilmu saya berantropologi pertama dari situ. Ketika
sebetulnya kuliah antropologi baru membahas soal tradisi, adat, apa gitu lah. Antropologi dipojokkan sebagai ilmu yang hanya mempelajari hal-hal yang aneh, yang tapi saya sudah mulai, karena hidup saya sudah sehari-hari di tempat itu ya, belajar mengenai perubahan. Omprengan itu dulu juga nggak ada, karena omprengan itu kan pakai mobil. Kalau dulu orang commuting dari desa ke kota, kota ke desa, naik dokar, naik andong begitu ya. Jadi adanya kusir. Kalau gerobak adanya namanya bajingan, yang bawa barang-barang tuh pakai gerobak. Nah, ketika setelah Perang Dunia Kedua, ya, kendaraan bermotor, mobil, truk mulai digunakan dalam transportasi di sekitar kita. Lalu ada sistem bis, ya, angkutan pakai bis di Jogja itu, antar kota atau untuk commuting. Pengelolanya biasanya ex-laskar pejuang Republik Indonesia nih, tahun 50-an. Ya, mereka punya perusahaan-perusahaan bis di Jogja, ada Langan Mulya, ada Penny, ada Baker, ada Kilat, macam-macam, itu semua ex-laskar. Mereka diberi kuasa mengelola dan modal mengelola angkutan, itu kan formal. Lalu ada yang tidak formal, tanpa trayek, namanya omprengan. Itu kalau dalam disertasi pidato pengukuhannya Pujo ya, ngangsak tapi di sektor transportasi, bukan di dunia pertanian. Itu yang saya lakukan di tahun 70-an. Nah, dari sana saya kemudian mencoba cari tahu bagaimana orang sampai bisa mengambil keputusan kan dalam komunikasi dan dalam melakukan ya, atau dalam membangun solidaritas kan ada banyak proses pengambilan keputusan tuh. Dari sana saya belajar mengenai proses pengambilan keputusan ketika berbicara tentang bagaimana orang-orang dari desa lereng Merapi, dari Gimbal sana, ya, harus mau atau menolak ditransmigrasikan bedol desa ke Jepara. Dan mereka kemudian ternyata setelah sampai di Jepara, karena kematiannya berlipat-lipat kali daripada waktu kena bencana, balik ke sini orang-orang itu. Jadi ilmu antropologi bagaimanapun nggak bisa mengambil praduga orang mau begini karena punya pengetahuan begini. Nggak bisa begitu kalau tidak mengetahui proses pengambilan keputusannya yang sangat detail. Jadi antropologi itu kerjanya jangan hanya memungut pengetahuan atau kebudayaan orang, tapi antropologi itu hadir untuk bersama-sama komunitas, membuat sesuatu yang baru, membuat pembaruan-pembaruan. Jadi antropologi beda dengan sejarah. Kalau sejarah, apa yang dipungut itu peristiwa yang sudah terjadi. Kalau antropologi, apa yang kita temui atau temukan itu adalah peristiwa yang belum terjadi. Jadi kita bersama-sama komunitas membuat sesuatu yang baru, mengidentifikasikan dunia secara baru. Pengertiannya begitu. Kalau partisipatif kita pura-pura masuk gitu, ikut-ikut ini lalu nyatet, nanti yang jaya kitanya, rakyat tertinggal. Kalau partisipatoris kita bersama-sama membangun dunia baru. Nah, itu antropologi masa depan misalnya gitu. Karena cita-cita saya mungkin, saya nggak tahu ya terjadi apa enggak, setelah pensiun itu bikin warung kue aja untuk hiburan, agar secara fisik saya masih bisa bergerak dan terus bergerak, dipaksa bergerak karena jualan ya. Sosial, jualan kue, jualan makanan tuh rasanya terbuka, selalu ketemu orang, bisa ngobrol. Ngomong tentang makanan kan menyenangkan daripada ngomong tentang politik bikin ketegangan. Ya itu hanya mungkin pikiran yang sekelebatan lewat, tapi ya nggak salah kalau bisa direalisasi.